Malam turun perlahan di kota kecil tempat Eka menempuh kuliah. Jalanan mulai sepi, dan lampu-lampu toko yang tinggal beberapa itu menyala suram, menyisakan cahaya kuning redup di antara udara dingin yang merambat. Di sebuah kafe sederhana di sudut jalan, 4 orang duduk mengelilingi meja kayu, ditemani gelas-gelas kopi dan peta yang terbuka lebar di tengah. "Jadi, ini dia Gunung Lentara," ujar Eka sambil menunjuk bagian peta yang ditandai dengan stabilo kuning. "Nama yang cantik untuk gunung yang katanya angker," celetuk Rian sambil menyeruput kopinya. Tania menyandarkan tubuh ke kursi, membuka-buka buku catatannya yang penuh coretan jadwal. "Jadi, kita berangkat jam berapa besok?" tanyanya. "Subuh, jam 4.30 kita harus sudah di stasiun. Mobil sewaan bakal jemput dan bawa kita sampai ke kaki gunung sebelum siang," jelas Eka. "Basecamp terakhir itu, desa apa namanya?" tanya Tania, mencoret sesuatu di bukunya. "Namanya Desa Pagar Alas. Desa kecil yang katanya dulunya jadi titik logistik penambangan," jawab Eka. "Penambangan itu yang katanya angker." Rian menoleh pada Gilang, yang duduk tenang sambil memainkan pisau lipat kecil di tangannya. Gilang mengangguk pelan. "Tambang itu ditutup sejak belasan tahun lalu. Gak banyak yang tahu kenapa." "Dan kau tahu?" tanya Tania, menaikkan alis. Gilang menatapnya datar, lalu kembali fokus ke pisau lipatnya. "Aku dengar dari pamanku. Dia pernah kerja di sana. Katanya, orang-orang mulai menghilang. Tapi nggak pernah ada berita resmi." Keheningan singkat menyelimuti mereka. Angin malam bertiup dari celah pintu, membawa serta aroma lembab dari jalanan basah sisa gerimis. Eka memecah keheningan, menunjuk area di peta yang dilingkari merah. "Lihat ini, ada banyak rute dalam peta menuju gunung ini, tapi tak pernah menjadi jalur pendakian," ujarnya memperlihatkannya kepada yang lain. Rian menyipitkan mata. "Dan kenapa jalur itu nggak dipakai pendaki?" tanyanya penasaran. "Karena ini peta rahasia para penambang ilegal, bukan peta pendakian. Karena di gunung ini tidak ada jalur pendakian resmi," jawab Eka pelan. "Terus buat apa dibawa?" Tania bertanya setengah bercanda. "Antisipasi," sahut Gilang tanpa senyum. "Tuh, bener kata Gilang," tambah Eka seraya menoleh. "Maksudnya?" Tania penasaran. "Kalau kita tersesat ada banyak jalan yang ada di ransel kita," jawab Eka. Mereka lalu mulai membahas rute yang akan ditempuh, peralatan yang harus dibawa, dan titik koordinat darurat jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Peta topografi, kompas digital, baterai cadangan, hingga kode-kode sinyal darurat. Semuanya dibicarakan detail, tapi entah kenapa, suasana tetap terasa sedikit berat. Menjelang tengah malam, mereka satu persatu mulai berpamitan. Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Tania mengenakan jaket dan menatap langit. "Hujannya nggak berhenti dari tadi siang. Semoga besok nggak kayak gini terus," katanya pelan. Eka menatap langit yang kelabu. Gunung Lentara selalu dikelilingi cuaca aneh. Kadang cerah di kaki, kabut di atas, ujarnya, dengan rasa khawatir. Rian menarik hoodinya. "Kita beneran nekat banget, ya?" kata Rian. Gilang berdiri terakhir, lalu berkata pelan sebelum pergi. "Kadang yang kita sebut nekat, cuma karena kita belum tahu apa yang menunggu," kata Gilang. Dan malam pun menutup hari itu. Di jalanan kota yang sepi, 4 orang berjalan menuju takdir yang belum mereka sadari, membawa ransel, keyakinan, dan tanda tanya yang perlahan mulai tumbuh di dalam hati masing-masing. Keesokan harinya, jam di dinding stasiun menunjukkan pukul 4.27 ketika 4 orang itu tiba, masing-masing membawa ransel besar dan kantung tidur yang digulung di bawah. Masih gelap, dan udara pagi menusuk tajam tulang, seolah dinginnya bukan sekadar karena dini hari, tapi karena sesuatu yang tidak biasa mengalir di udara. Mobil sewaan jenis double cabin sudah menunggu di parkiran. Seorang pria parubaya dengan topi lusuh dan jaket tebal menyambut mereka dengan anggukan singkat. "Pak Raka," ujar Eka, menjabat tangan pria itu. "Kami yang mau ke Lentara," tambahnya tersenyum ramah. "Sudah siap?" tanya Pak Raka sambil memeriksa barang-barang mereka sekilas. Tatapannya lama berhenti pada pisau lipat di saku Gilang. "Selalu," jawab Gilang singkat. Mereka naik ke mobil, dan suara mesin menggelegar memecah sunyi pagi. Kota perlahan menghilang di belakang,
digantikan jalanan berkelok dan ladang yang tertutup kabut tipis. Di luar hujan mengiringi perjalanan. Di sepanjang perjalanan, percakapan tidak banyak. Semua seperti menyimpan energi, atau mungkin menyimpan rasa was-was yang belum mereka akui. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil akhirnya berhenti di tepi jalan tanah. Sebuah gerbang kayu sederhana berdiri di sana, dengan papan tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Pagar Alas." Hujan baru saja reda ketika Eka menginjakkan kakinya di desa kecil di kaki Gunung Lentara itu. Jalanan masih basah, menyisakan aroma tanah yang tajam dan segar. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti rumah-rumah kayu dan ladang sayur yang menghampar di kejauhan. Langit masih kelabu, seolah menyimpan rahasia yang enggan dibocorkan pada pagi itu. Udara pagi menyengat tulang, menusuk kulit dan menusuk lebih dalam lagi ke dalam rasa penasaran Eka. Tapi bagi Eka, ini bukan sekadar perjalanan. Ini penantian panjang yang akhirnya tiba, sebuah kesempatan mendaki gunung yang hampir tak pernah dijamah. "Ini dia, base camp terakhir sebelum pendakian," ujar Rian, teman seperjalanan Eka, sambil menurunkan ransel dari punggungnya dan merapikan tali pengikat yang nyaris lepas. Rian berdiri dengan tubuh besar dan jaket tebal berwarna kusam. Dengan cara bicaranya yang santai dan langkah yang malas-malasan, ia lebih terlihat seperti pegawai kantoran yang nyasar ke alam, bukan seorang pendaki. "Apa benar gunung ini hampir nggak pernah didaki?" tanyanya sambil melirik ke arah gunung yang sebagian puncaknya tertutup awan. "Jarang sih." Eka membuka lipatan peta, matanya serius menatap kontur yang rumit. Katanya jalurnya sulit, nggak ada yang resmi. Tapi justru itu yang bikin seru, kan? Ia menoleh dan tersenyum singkat, seperti menyimpan semangat petualang dalam diam. Dari balik lensa kameranya, Tania, seorang fotografer freelance, mengamati mereka sambil memotret latar desa. Cahaya pagi yang pucat jatuh di wajahnya. "Seru kalau kita nggak mati konyol di tengah jalan," katanya, menggoda. "Aku nggak mau jadi headline berita, pendaki hilang di gunung tak terjamah." Hahaha, tawanya pecah, tapi ada jejak cemas yang tak bisa disembunyikan. Di sisi lain, Gilang, pria bertubuh kurus dengan wajah serius, sibuk memeriksa perlengkapannya. Ia seperti bayangan yang tenang dan tak banyak bicara, namun sorot matanya tajam selalu memperhatikan sekitar. "Kalau kita disiplin dan gak keluar jalur, kita bakal baik-baik saja," ucapnya datar. "Tapi ingat, Lentara bukan gunung biasa. Kita harus siap dengan segala kemungkinan," tambahnya lagi. Maksudnya?" Rian mengernyit, merasa nada bicara Gilang berubah. "Ada mitos aneh di gunung ini, ya," tambahnya dengan nada setengah bercanda. Gilang berhenti sejenak, lalu melirik dengan tatapan yang sulit dibaca. "Bukan mitos, aku pernah dengar cerita tentang penambang yang hilang di gunung ini. Tambang itu udah lama ditutup, tapi katanya mereka belum pernah benar-benar keluar dari sana," jawabnya serius. Tania tertawa kecil, tapi tak selepas tadi. "Haha, kau mencoba nakut-nakutin kami, ya?" tanyanya, walau senyumnya terlihat sedikit dipaksakan. "Percaya atau tidak, terserah kalian," ucap Gilang. Ia menarik resleting tasnya dan berdiri. "Tapi kalau aku boleh saran, jangan main-main di gunung ini," tambahnya tanpa menoleh. Langit mulai memerah, menandakan pagi beranjak dewasa. Mereka pun mulai mendaki. Tanah basah menempel di sepatu, dan daun-daun yang masih menyimpan sisa hujan menyentuh wajah mereka saat melewati jalur yang sempit dan rapat. Di tengah perjalanan, suara burung terdengar samar, bersaing dengan gemerisik dedaunan yang bergesekan oleh angin. "Jadi, apa alasan kalian ikut pendakian gila ini?" tanya Tania sambil mengambil gambar dari balik semak. "Aku karena proyek dokumentasi," tambahnya. "Tapi kayaknya kalian punya alasan lebih personal, ya?" tanya Tania. Eka tersenyum sambil menggeser tali ranselnya. "Aku suka gunung, dan aku penasaran sama struktur batuan di Lentara. Ini gunung langka, belum banyak dieksplorasi. Bisa jadi bahan tesis," ujar Eka. "Wih, ilmuwan muda kita," Rian tertawa. "Kalau aku," Rian menarik napas panjang. "Jujur, ini pelarian. Bosku di kantor kayak alarm rusak yang nyala tiap 5 menit. Kadang gue ngerasa kayak hidup buat ngerjain spreadsheet," katanya. "Jadi gunung ini semacam terapi, ya?" Tania menimpali, tertarik. "Ya, semacam itulah." "Hahaha,"
Rian tertawa, tapi ada getir dalam suaranya. Tania menoleh ke belakang. Kalau kau, Gilang? Tanya Tania penasaran karena hanya Gilang yang belum menjawab. Gilang hanya menjawab pendek, tanpa menoleh. Nyari sesuatu, ujarnya. Eka menoleh cepat, menatap punggung Gilang dengan rasa ingin tahu yang makin besar. Tapi ia memilih diam, belum waktunya bertanya. Setelah beberapa jam, mereka mencapai area terbuka. Pepohonan mulai jarang, digantikan padang rumput tinggi yang melambai tertiup angin. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Sore itu, langit berubah cepat mendung menggulung, angin bertiup kencang, dan udara menjadi berat. Kita harus cepat, ujar Eka. Kalau hujan turun, kita bakal kerepotan. Tambahnya lagi. Tapi seperti disumpahi, hujan deras pun mengguyur, memaksa mereka berteduh di bawah pohon besar. Ini buruk, kata Tania, memeluk kameranya. Ada area datar di peta, sedikit ke utara, ujar Eka sambil menunjukkan peta. Kita coba ke sana, tambahnya. Dengan pakaian basah dan jalanan licin, mereka lanjut berjalan. Langkah kaki mereka terantuk batu dan akar. Nafas mulai berat. Setibanya di tempat itu, hujan mulai reda, tapi kabut tebal turun perlahan, menyelimuti mereka seperti jubah putih yang dingin dan sunyi. Aneh, gumam Gilang. Aku nggak lihat ini di peta. Tambahnya terlihat bingung. Di depan mereka, terbentang sebuah lembah sempit, dikelilingi tebing curam. Di tengahnya, sebuah lubang gelap menganga, seperti mulut raksasa di antara kabut. Itu, pintu tambang, tanya Rian, matanya membelalak. Eka mengangguk, matanya menyipit penuh minat. Mungkin ini yang kau sebut tadi, Gilang. Tambang tua itu, ujarnya. Dan mungkin juga tempat berteduh yang layak, kata Tania. Namun Gilang terlihat tegang. Ia menatap pintu tambang seperti seseorang yang melihat hantu dari masa lalu. Aku nggak yakin ini ide bagus, katanya. Kita cuma punya dua pilihan, balas Eka. Masuk, atau tunggu hujan berikutnya, ujar Eka lagi. Akhirnya, mereka mendekat. Pintu tambang sebagian tertutup longsoran, namun masih cukup untuk dimasuki. Jangan sentuh apapun yang rapuh, peringat Gilang. Struktur tua, bisa runtuh kapan aja. Begitu masuk, udara langsung berubah. Dingin, lembab, dan terasa menekan. Dinding tambang dipenuhi bekas goresan dan lumut. Cahaya senter mereka hanya mampu menyingkap sebagian gelap. Seram, tapi menarik, bisik Tania, mengangkat kameranya. Rian berjalan pelan, lalu berhenti dan membungkuk. Hei, lihat ini. Ia mengangkat sesuatu dari tanah. Eka mendekat. Sebuah helm tambang tua, kusam dan berdebu. Mungkin milik penambang dulu, katanya lirih. Atau, mereka masih di sini. Hehe, gumam Rian, mencoba tertawa, tapi suaranya gemetar. Tak ada yang tertawa, keheningan turun seperti selimut tebal. Seolah tambang itu mengamati mereka menilai, menimbang, menunggu. Yah, setidaknya kita aman dari hujan. Untuk sementara, ucap Tania sambil duduk di atas batu besar. Namun dalam diam mereka masing-masing, terbersit satu pertanyaan yang sama. Apakah ini tempat berlindung, atau jerat yang tak akan mereka tinggalkan?